Dan saudara, kami kembali mengajak Anda menuju ke gedung DPR untuk kembali melihat jalannya rapat kerja antara Balik DPR RI dan pemerintah untuk membahas atau merevisi Undang-Undang Pilkada. Yang saat ini tengah dibahas adalah soal ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Dan hari ini saudara, Balik DPR RI menggelar rapat bersama pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Apakah ini benar jadi upaya kilat DPR untuk bisa menandingi putusan Mahkamah Konstitusi soal usia dan juga syarat ambang batas pencalonan dalam Pilkada serentak nanti? Kita bahas sore hari ini di Rumah Pilkada bersama Direktur Parameter Politik ada Adi Praitno. Mas Adi Prai, selamat sore. Yang terbaru, Balik DPR ini kan sepakat ya soal aturan batas usia rancangan Undang-Undang Pilkada. Ini merujuk keputusan Mahkamah Agung, yakni calon gubernur, calon wakil gubernur kan ini usianya 30 tahun saat dilantik. Bukan penetapan calon seperti putusan Mahkamah Konstitusi, yang artinya kalau kita lihat, kalau kita baca peluang dari putra bungsu Presiden Kaisang Pangarep untuk maju ini jadi terbuka lebar ya. Seperti ada upaya membegal putusan MK kemarin. Anda lihat seperti itu? Ya, saya kira memang kalau mau jujur ya, Balik di DPR hari ini kan sebenarnya memberikan satu argumen bahwa orang seperti Mas Kaisang yang melalui putusan MK itu tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon gubernur, itu boleh mencalonkan diri. Karena ini mengacu pada peraturan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung ya, bahwa yang disebut dengan 30 tahun itu bukan saat mendaftar, tapi saat dilantik. Oleh karena itu jelas kalau kita mengacu pada hasil putusan Balik DPR hari ini, orang yang nanti saat dilantik 30 tahun itu berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur, dan salah satunya adalah Mas Kaisang dan mungkin yang lain. Itu satu, Maidof. Yang kedua yang ramai itu kan sebenarnya adalah syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur yang lain. Apakah partai-partai yang lolos parlemen dan non parlemen itu punya kriteria yang sama? Kalau kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi yang lain, jadi threshold 20% itu untuk maju gubernur kan diturunkan, jadinya 7,5. Jadi partai seperti PDIP yang di daerah tertentu seperti Jakarta itu tidak bisa mencalonkan diri, mengacu pada hasil Mahkamah Konstitusi boleh. Tapi per hari ini hasil Bilik menyatakan bahwa peraturan dikembalikan kepada sebelumnya, bahwa untuk pencalonan bagi partai politik yang lolos parlemen seperti PDIP itu minimal 20% partai ataupun gabungan partai politik. Itu artinya PDIP yang kemarin dapat angin segar dari putusan Mahkamah Konstitusi per hari ini itu tertutup. Kembali layu lagi dong. Kembali lagi. Cuman kan nanti yang menjadi tanda tanya itu adalah apa yang kemudian akan digunakan ini klausul politiknya. Karena kan publik tahunya bahwa putusan MK itu adalah final and binding. Betul. Final dan mengikat. Nah, pada saat yang bersamaan kita juga tahu DPR itu adalah lembaga yang saya kira bisa memproduksi produk-produk politik, nah, seperti Undang-Undang Pilkada. Ini yang kemudian tentu akan menjadi tanda tanya yang cukup serius. Nanti undang-undang manakah yang akan digunakan? Nah, peraturan manakah? Kalau gitu konstelasi pilkada, konstelasi politiknya seperti apa nanti? Terutama untuk PDI Perjuangan di pilkada serentak ini, di Jakarta juga terutama. Saya kira nanti pasti akan ada pertarungan narasi hukum ya. Pasti partai-partai seperti PDIP akan menggunakan Mahkamah Konstitusi putusannya yang kemarin itu sebagai basis legitimasi untuk mencalonkan kandidat tertentu. Karena itu adalah satu-satunya payung yang memungkinkan PDIP yang ditinggal sendirian, nggak punya partner, tapi kursinya dinilai cukup ya oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya melihat sifat dari putusan MK ya, kembali melihat sifat dari putusan MK, oke. Iya, PDIP pasti menggunakan itu, tapi kalau kemudian KPU misalnya menolak dengan alasan Undang-Undang Pilkada yang hari ini disahkan di Balik, ini tentu akan terjadi tubrukan. Satu sisi misalnya PDIP menggunakan putusan MK kemarin, tapi KPU akan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang baru. Ini kan ada dua perspektif dan tafsir hukum yang berbeda-beda. Dan ini faktual kejadiannya, khawatir itu ya. Ada friksi dan eskalasi yang kemudian akan semakin menghangat menghadapi pilkada serentak di 545 kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Karena per hari ini belum ada penjelasan hukum yang secara ekspalatif ya, untuk memutus kebingungan
Kan orang masih Antara putusan bertanya-tanya, MA, bagaimana. Mahkamah Agung atau putusan MK gitu yang menjadikan dasar ya? Betul, ini yang mau dipakai putusan Mahkamah Konstitusi baru kemarin yang itu sifatnya final and binding, dan ada juga kemudian undang-undang pilkada yang diputus di pileg itu mengacu pada salah satunya putusan dari Mahkamah Agung, Mas salah Adi, satunya soal Mas syarat Adi umur. maaf saya potong, tapi kan kalau kita lihat dari perdebatan yang terjadi di gedung DPR sana dalam rapat antara Balik DPR dan juga pemerintah ini kan sudah dibilang dua-duanya untuk putusan MA dan juga putusan MK ini hanya sebuah keputusan politik dari masing-masing fraksi yang ada di DPR. Mau mana yang jadi pilihan, yang mau mana yang mau kita jadikan landasan untuk nanti merevisi undang-undang pilkada? Tanggapan Anda? Saya kira itu bukan keputusan politis ya. Apapun judulnya, Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga yang saya kira memang untuk memutus dan mencari keadilan terkait dengan Oke. sengketa-sengketa dan terkait dengan regulasi. Kan orang mencari keadilan tentang ambang batas parlemen, ambang batas presiden, soal syarat umur, dan seterusnya dan seterusnya. Kemarin ketika Partai Garuda dan Gelora mengajukan soal syarat pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota itu kemudian dikabulkan, ini yang kemarin mendapatkan respon yang cukup luar biasa. Dulu kan untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur di daerah tertentu kan harus 20% perolehan kursi DPRD-nya. Tapi MK kemarin tidak harus 20%, tapi minimal 7,5%. Maka partai-partai yang tidak diajak dalam koalisi pilkada, sebut saja PDIP, dan di tempat yang lain misalnya itu bisa maju. Itu angin segar kan, supaya tak ada misalnya fenomena calon tunggal, supaya tak ada borong-memborong partai Oke. yang hanya melawan kota kosong. Itulah yang kemudian disambut oleh kalangan aktivis. Ini Oke, bukan terakhir hanya Mas Adi, menyangkut menurut Anda langkah apa yang kemudian akan diambil oleh PDI Perjuangan? Saya kira akan melawan dalam konteks bahwa sepertinya PDIP akan membangun argumen putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding itu sebagai basis legitimasi untuk mencalonkan kader-kader mereka. Kecuali nanti ya ada penegasan dari DPR secara aklamasi bahwa dengan adanya undang-undang pilkada yang hari ini ditetapkan, putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin itu bisa dianulir dan dianggap tidak penting dan tidak berguna dan tak layak untuk digunakan sebagai syarat untuk mencalonkan sebagai salah satu kontestan di kepala daerah. Nah, itu kalau itu dijelaskan ya, maka nasib putusan dari Mahkamah Konstitusi ini wassalam. Tapi di luar itu, Maidov, kan orang bertanya-tanya, bagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain soal syarat calon presiden dan wakil presiden beberapa waktu yang Yang lalu? kala itu, oke, yang langsung berlaku Kenapa ya? kok tidak dipersoalkan? Kok giliran ini dipersoalkan? Kan ini Oke. tanda tanya. Wajar kalau kemudian balik hari ini di DPR itu sangat nyata kepentingannya adalah untuk menghalang dan melawan putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam banyak hal itu Baik. merugikan kubu Kim Plus. Baik, kita akan lihat kalau menurut pandangan Anda adalah ini sangat nyata ada unsur kepentingan dari DPR dalam usaha untuk bisa menganulir apa yang sudah diputuskan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini Mas Adi Praitno. Sehat selalu Mas Adi.